terlalu itu. Saya betul-betul menyesalkan ya sikap Jokowi itu kurang sensitif gitu melihat masalah. Ini bukan cerita benar atau salah, ini masalah akidah. Nggak boleh lagi ada orang di negara Pancasila pantang akidah itu disinggung. Itu kalau itu baru bisa menjaga kerukunan. Nah kalau sekarang udah jelas-jelas, jangan tafsir lagi polisi. Majelis Ulama Indonesia, ulama-ulama udah bilang ini penistaan. Mana boleh. Masih mesti cari susah-susah. Referensinya udah ada, barang buktinya ada. Jangan cari ahli yang nggak ngerti. Saya nggak ngerti ini kenapa mesti kejadian seperti ini. Coba lihat, berapa besar kosnya ini. Image kita sebagai negara yang taat hukum. Image sebagai negara Pancasila. Pancasila itu kan harus bisa mengayomi semua agama. Jangan karena si Ahok gubernur. Jangan karena dia orang Kristen. Jangan karena dia Tionghoa. Tegakkan siapapun yang salah. Itu baru kita bisa lestari nih Pancasila. Hidup baru bisa rukun. Lah kalau gini gimana? Coba. Jadi ini ribut saya ikuti dari awal. Orang udah sabar nunggu. Pelawak aja diterima sama presiden. Pelawak loh. Ini umat Islam dari seluruh Indonesia yang marah agamanya dihina. Jadi nggak bener ini. Coba, kesian kan, polisi juga kesian, tentara juga kesian, tuh, masyarakat kesian. Saya ngerasain nih kedua kali gas air mata. Kan nggak perlu ini. Kalau pemerintah tegas, nggak ada penista agama Islam itu di dunia yang selamat. Kalau di luar negeri, tembak. Nah di kita kan enggak. Ulama-ulamanya, MUI-nya udah bilang, kalau menurut hukum Islam, mati. Jelas, mereka mengharapkan hukum negara. Kenapa jadi mesti ditarik-tarik mundur lagi? Ingat, gerakan ini bukan gerakan rasialis. Nggak ada bau sara. Tapi ini penistaan agama. Ini penegakan hukum. Kenapa saya mau ikut? Nggak ada kaitan sama pilkada. Jadi siapapun orangnya, kalau dia salah, dia nista agama orang, hukum. Supaya besok nggak ada lagi orang menista. Kenapa jadi mesti diperpolitisir? Diputer-puter, ini mau pilkada, ini mau apa? Nggak ada itu. Jadi saya nggak salahin ini. Tentara, polisi, itu kan kita jadi rakyat kayak diadu domba. Cuma gara-gara si Ahok satu. Saya nggak ngerti apa yang mesti dibelain dari si Ahok. Jujur-jujur banget juga kagak. Kasusnya banyak. Buktinya pejabat gubernur ini kan berapa proyek yang dibatalin. Iya kan? Jadi saya himbaulah. Umat Islam bersatu, rakyat Indonesia bersatu. Khususnya pegawai Pemda. Buktikanlah Anda itu betul-betul sayang negara. Bongkar semua skandal Ahok. Itulah Ahok takut cuti kan.
Karena saya punya keyakinan dalam waktu dekat akan keluar ini semua. Borok-boroknya Ahok. Ahok kan cuma gertak, pecat, ganti. Itu semua staf di DKI itu hasil lelang jabatan dia. Ini tanggung jawab kita semua, termasuk rekan-rekan pers. Saya sih sedih, lihat begini saya sedih. Kenapa kita mesti begini? Ini kan mencoreng nama Republik kita. Mencoreng Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Yang berdasarkan hukum. Apa? Jadi intinya Jokowi harus ambil tindakan. Nggak boleh dia menghindar ketemu tadi orang yang demo. Kan ada tuh. Saya baca Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah tuh. Dahsyat kan dia bilang. Pak Jokowi kenapa MUI, Muhammadiyah sama NU aja yang diundang? Kenapa nggak diundang juga yang protes yang mau pelawak aja dikumpulin? Mau didengar? Masa ini orang yang lagi disakiti nggak mau diayomi, nggak mau didengar? Apa? Bapak tuh. Tapi tugas, dia nggak boleh ketawa. Ketawa aja udah nggak boleh. Dan ini saatnya lah kita bangkit lah. Kita inilah yang pemilik Republik ini yang harus bangkit. Lawan. Jangan dipikir takut ini. Saya nggak ada lihat umat Islam akan takut dan menyerah cuma karena ditembakin gas air mata. Nggak akan. Umat Islam Indonesia itu selalu santun, selalu baik. Saya lihat nggak ada yang mau bikin ribut dari awal, dari pagi. Semua kita diperintahin suruh diem. Tunggu komando. Tapi yang mancing siapa? Nggak ada alasan. Kasus begini mesti tunggu 2 minggu. Apa? Berapa banyak pejabat yang ditangkap? Belum ada kerugian negaranya. Tangkap dulu. Lah kok ini apa? Audit BPK udah ada soal sumber waras. Nggak ditangkap. Ini bentuk ketidakadilan yang bikin rakyat marah. Kita udah bosen lah. Dan satulah, ingat, jangan dipikir umat Islam takut cuma karena gas air mata. Itu aja. Nggak ada takutnya kita. Saya bukan Islam, tapi saya akan tetap ada. Karena ini bentuk ketidakadilan. Kalau agama saya dinista orang juga, wah, saya pasti marah. Marah bukan apa? Menjaga keutuhan negeri ini yang berdasarkan Pancasila itu harus negara bisa mengayomi dan menjaga. Dia menjadi wasit yang adil. Artinya Jokowi sudah menunjukkan keinginan untuk mengayomi atau komunikasi. Saya kecewa berat. Untuk kasus Ahok, saya kecewa berat. Mengenai kagak. Itu. Seharusnya sebagai presiden, seorang negarawan, sebagai kepala negara, itu dia harus menemui apa sih. Dan dia harus berani ambil decision kalau ini memang jelas-jelas. Ini penistaan udah jangan diputar-putar lagi. Jangan cari ahli lagi. Yang paling ahli itu adalah Majelis Ulama Indonesia. Udah kasih sikapnya. Penistaan. Hukum selesai. Saya kira kalau dihukum selesai nggak ada orang. Siapa sih yang mau dari jauh datang ke Jakarta bukan mau piknik, mau menegakkan akidahnya. Kalau bukan dia lagi yang mau menegakkan, menghormati, menjaga kehormatan akidahnya, siapa lagi? Iya kan? Betul. Ya, saya kira gitu aja. Pers ini nulisnya begitu.
Ini bukan adil. Yang jujur ya, bukan. Ya, tuh. Ini adalah bentuk perlawanan kita, perjuangan kita sebagai warga negara. Saya nggak lihat teman-teman ini pers ini cuma nulis berita doang. Jadikanlah ini momentum perlawanan. Kalau ini si Ahok nggak kena, dah nggak ada lah. Itu nggak ada cerita. Kita sebagai bangsa itu nggak ada kehormatan. Ya, gitu aja ya. Pak, terima kasih Bang. Siapa namanya Pak? Liu Sungkarisma. Terima kasih Pak. Yuk. Nanti. Apa? Kenapa?